Selamat datang di MTS NU Nurul Huda Kudus. MTS NU Nurul Huda Kudus adalah lembaga pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa agar unggul dalam prestasi, santun dalam budi pekerti, terjaga kualitas, terbentuk insan yang Islami, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan berbudaya peduli lingkungan. Madrasah kami mempunyai ekstra kurikuler teater dengan nama Teater Watu Gilang. Watu Gilang artinya batu yang bercahaya, seperti batu yang kuat namun mampu memantulkan cahaya. Teater ini menyuarakan kebenaran dengan kokoh dan terang. Pementasan teater kali ini tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh tim teater. Inilah tim produksi Teater Watu Gilang. Penanggung jawab Haji Muhammad Ahlis SAG MPDI. Produser Zuliatul Qoriah SPD. Sutradara Fitrianingsih SPD. Astrada Siti Nur Saadah SPD. Properti Evi Nur Hidayah SPDI. Make up Anida Dina Alaya SPD. Musik Muhammad Junaidi SPDI. Dokumentasi Ana Laila Sufiana SM. Pemain pada pementasan kali ini: Siska sebagai Maiyun, Dela sebagai Apa Omo, Devita sebagai buruh pabrik 2, Sela sebagai Inces, Linda sebagai Sartam, Najma sebagai orang kelima, Zahwa sebagai orang 3, Muna sebagai Mauna, Nisa sebagai orang 1, Farida sebagai orang 4, Zila sebagai orang 2, Nafa sebagai buruh pabrik 3, Melani seseorang 1, Bulan seseorang 2, Keila seseorang 4, Najwa sebagai buruh pabrik 1, Anggun sebagai tukang becak, Maya sebagai orang lewat, Kisna sebagai Nyai, Anindita sebagai Rasmin, Firly sebagai pelayan, Asfa sebagai polisi 1. Di sebuah tempat yang terhimpit dengan gedung-gedung tinggi di Jakarta, terdapat perkampungan yang mayoritasnya dihuni oleh para buruh pabrik dan para tukang becak. Di tempat tersebut ada satu keluarga yang perempuannya sangat disegani bernama Maiyun. Maiyun sangat peduli terhadap orang-orang di sekelilingnya. Dia sangat pemberani, tegas, dan penolong. Maiyun yang melihat kekejaman dan kezaliman yang dilakukan oleh Koh Acon tidak bisa membendung lagi untuk memberontak dan merencanakan demo besar-besaran. Akan tetapi, rencana demo besar-besaran itu digagalkan oleh Sartam, karena Sartam membocorkan informasi tersebut kepada Koh Acun. Sartam juga meracuni para pendemo dengan menambahkan bubuk racun ke sayur yang disediakan oleh Maiyun. Sehingga para pendemo meninggal dan Maiyun ditangkap oleh polisi. Semua tindakan Sartam dilakukan karena Sartam mendapatkan uang dari Koh Acun sebagai imbalan untuk informasi pentingnya, serta ada rasa cemburu terhadap Sarmin yang bercanda terus dengan Maiyun. Kekuasaan yang semestinya menjadi payung perlindungan, kini telah berubah menjadi pedang yang menusuk hati rakyat. Selamat menyaksikan.
besok malam saja. Emak malam ini mau ngurusinnya Ramlan. Dia sakit di rumah sakit, tak bisa pulang karena tak ada biaya. Terus jangan lupa Pak, jaga sumbangan warga, nanti mau mak bawa. Apa? Iya, Mak. Iya. Nah, tuh dong. Jin, cocok banget sih. Kalau yang ini paling cocok buat desainer. Sepertinya sih ya bakal susah sih, Jin. Alah, Udin sih, Cin. Pasti bisa deh ntar. Yay, pasti bisa nikah sama Api. Kita kan punya Mak Iyun. Mak Iyun pasti bisa bantuin Desa, Cin. Ntar biar Mak Iyun yang yakinin Mak Sana agar hubungannya sama Api direstuin. Udin lah, gak usah sedih-sedih mulu. Iya sih, Jin. Memang harus sabar ini. Apalagi keadaan sekarang, pabrik tempat kerjanya Apin itu lagi bermasalah. Sudah 2 mingguan ini, gajinya selalu ditunda. Takut setelah menikah nanti, yang ada hidup kita malah jadi susah. Aduh. Oh my god, kenapa, Cin? Apa anak-anak pabrik sudah bayar bon belum? Kalau belum, jangan kasih dulu Pak. Kita betul-betul bisa bangkrut. Belum lagi harus bayar sewa tanah warung itu. Jahitan baju yang dibawa anak minyak juga lagi macet Pak. Katanya anak-anak mau demon. Sudah 2 minggu loh Pak gaji mereka tidak diberikan. Gawat Pak. Kita betul-betul bisa hancur juga Pak. Coba Pak tanyakan Pak Acun. Bayar dulu gaji anak-anak itu. Kasihan loh Pak. Gak bisa, Mak. Apa di sini kan cuma RT. Loh, gak bisa gimana toh Pak? Ini itu kan lingkungan kita. Kalau ada apa-apa, apa juga yang ikut pusing. Seharusnya pabrik tidak berdiri di tempat kita. Tuh, tempat-tempat kosong sana. Kalau apa tak sanggup nyamperin kok Acun, biasa aja nanti emak yang nyamperin dia. Mak, sebentar deh, Mak. Duduk dulu. Ada apa sih Pak? Emak mau latihan kosdan dulu. Ibu-ibu sudah menunggu emak. Emak itu sudah terlambat loh Pak. Sebentar saja, Mak. Ini itu penting. Kita itu jarang ada waktu buat ngobrol. Mak, kita kan masih punya tanah di kampung. Bagaimana kalau kita pulang saja? Di sana, emak bisa bertani kalau emak mau. Di sana juga, emak masih bisa berdagang kalau emak mau, Mak. Apa? Walaupun kita tak punya anak Pak, tapi di sini kita punya tanggung jawab banyak Pak. Belum lagi apa RT loh di sini. Mak, yang lebih penting lagi itu kesehatan emak. Asma emak bisa kambuh tiap hari.
Selain polusi, kita juga jadi stres tiap hari, Mak. Kalau apa gak usah dipikirin. Jabatan RT juga bukan karena apa benar-benar dipercaya masyarakat, Mak. Itu karena gak ada satu orang pun yang mau. Orang-orang sibuk dengan dirinya sendiri. Buktinya malah emak kan yang lebih repot ngurus warga daripada RT. Ya begitulah Pak. Zaman sekarang itu apa-apa harus cepat. Ya sudahlah Pak, Mak mau latihan kosdan dulu. Ibu-ibu setengah menunggu Mak. Nanti kita break lagi. Mak pergi dulu Pak. Assalamualaikum. Oh, apa kok belum tidur? Sudah pada tidur semua ya Pak? Sana sama si Nyai udah pada tidur. Anak-anak becak belum pulang semua. Ya sudah Pak, ayo kita masuk. Nanti dulu, Mak. Di dalam panas betul. Namanya juga rumah terjebak. Loh, terjebak gimana toh Pak? Kok terjebak itu? Terjebak segalanya, Mak. Terjebak pabrik, terjebak banyak urusan. Kita juga terjebak, gak bisa pulang kampung kan. Apa kenapa toh? Kurang sehat ya? Maaf, Mak. Apa sudah capek, ingin pulang kampung saja. Emak juga mau pulang kan. Ya begitulah Pak. Sebenarnya Opak sudah pikirkan semuanya termasuk rumah ini. Rumah ini biar Sanah atau Nyai sama Apin yang ngurus ntar kalau jadi kawin. Emak bisa datang kapan saja ke rumah ini. Gak usah dijual kalau Mak merasa banyak kenangan. Banyak sekali persoalan di sini, Mak. Apa takut lagi? Banyak urusan yang kita urus, terutama emak yang sebenarnya bukan urusan kami. Apa gak sanggup lagi? Mungkin sudah tua. Sudahlah. Apa gak tahu lagi? Di sini, apa merasa kesepian? Mungkin emak tidak. Semua orang di sini perlu emak. Iya Pak, Emak juga minta maaf. Emak sudah berulang kali memikirkan ajakan apa untuk pulang kampung. Tapi Emak yakin Pak, ada waktunya kita harus pulang. Emak gak bisa ninggalin urusan begitu saja. Emak juga kesepian Pak, kalau gak ada orang yang membutuhkan Emak. Sampai kapan sih Mak merasa seperti itu? Pastinya Emak tak tahu Pak, tapi Emak yakin ada waktunya harus pulang. Tolong dong apa mengerti. Apa yakin, Mak? Emak di kampung juga pasti diperlukan banyak orang, Mak. Tapi pasti berbeda Pak. Di sini orang segalanya itu harus segera. Mengapa meski kita, Mak, yang mengurusi masalah semua orang itu? Seolah-olah itu urusan kita sendiri. Seandainya ya kita punya anak. Apa?
saya mau makan nasi, goreng tempe, es teh, dan 2 kerupuk. Berapa ya Pak jadinya? 5.000. 5.000? Catat dulu ya Pak, belum gajian soalnya. Alah, kebiasaan kamu itu. Pak, jumlah hutang saya berapa ya? Sebentar, saya lihat dulu catatannya, Min. Kamu itu dari pabrik mana ya? Kok lupa saya? Ya elah, masa Pak lupa sih? Saya kan kerja di pabrik sabun. Waduh, pesan mak, jangan dulu dikasih kalau belum bayar, belum makan kan? Waduh, udah saya makan Pak. Ini saya mau lapor, sekalian saya mau tahu jumlah hutang saya. Apa saja yang kamu makan? Nasi telur aja sih Pak. Totalnya 105.000 rupiah. Wah, terima kasih ya Pak. Nanti kalau gaji saya udah dibayar, pasti saya pulang ke sini dulu untuk ngelunasin. Oh, kapan ya itu? Nah, itu yang belum tahu. Nah, itu masalahnya. Emak bisa ngamuk ini. Waduh, maaf ya Pak. Saya nggak tahu kalau ada larangan berhutang di sini. Mana nasnya udah masuk perut lagi. Tolong saya, Pak. Bisa kan itu nggak dipaksain desa saya. Apa? Tolongin dulu Mak Ona, kasihan dia. Waduh, tuh Mak Ona kena tibum lagi. Seharusnya ada Mayun di sini. Mana Mayun? Soalnya cuma Emak yang bisa nenangin dia. Tolong. Bisa-bisa saya gantung diri. Gantung diri. Kan sudah biasa Mak Ona seperti itu. Habis saya. Apa? Tak ada lagi yang saya punya. Semuanya diambil. Semuanya apa? Suami saya diambil nyawanya. Sekarang harta saya yang cuma itu mau diambil pula. Sabar ya Mak, namanya belum rezeki. Mudah-mudahan cepat ada gantinya. Enak saja, becak mak habis dari 20 tinggal 7. Barangkali besok diangkut lagi. Habis bangkrut, sudah bagus, mak gak maling, gak jadi pengemis. Kalau emak tak punya becak lagi, gimana anak-anak cari makan? Apa si Sartam, si Ling, Eplot mau jadi copet lagi di terminal? Hancur hidupku. Apa? Gimana itu Mauna? Lama-lama bisa koin dia. Tolongin dulu apa? Kasihan dia. Percuma saja, gak akan bisa diberhentikan kalau Maona belum puas nangisnya. Orang gila, itu Mak Ona juragan becak di sini. Baru saja dia kehilangan becaknya. Oh, sudah lapor polisi. Gimana mau lapor polisi? Orang yang angkut aja temennya polisi. Sudah Mak, sudah. Gak enak tuh dilihat banyak orang. Memang gak enak apa? Yang enak itu makan, uang banyak, ngorok, korupsi. Biar orang-orang tahu mereka itu bejat, serakah, tukang gencet orang susah. Maona, 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 Bubar kalian. Bubar, ini itu bukan tontonan. Kerja sana kerja. Apa? Tolongin emak, Pak. Ya udah dibilangin bubar ya bubar. Kalian bubar atau tak apain kalian? Mereka bilang emak sok penting, Pak. Nenek-nenek bau tanah sok tahu. Kita aja pabriknya, Mak. Sudah
Sudah mak, sudah. Kita obrolin aja di rumah. Gak enak dilihat orang. Gak bisa pak, apa-apa tak dengar. Orang-orang sudah mau kelaparan. Keterlaluan, memangnya gak ada yang berani di sini. Demen saja. Gak ada gunanya demo, gak pernah ada hasilnya. Mendingan dibakar saja pabriknya mak. Rugilah kalau dibakar. Mendingan kita jarah saja. Masa kita ngasih makan keluarga pakai hasil jarahan? Iya. Kita bukan menjarah, kita mengambil hak kita. Tenaga kita belum dibayar, kita harus mengambil hak kita. Biar kapok kita sadar saja tuh Kak Acun. Kita setuju semua. Siapa yang mau jadi sukarelawan diranya Kak Acun? Kalian mau? Enggak. Pikirannya gampang diranya orang kaya. Hah? Iya. Hei, kalau ngomong itu satu-satu. Sekarang mak duluan yang ngomong. Kalian mengerti yang mak bilang tadi? Ngerti, Pak. Besok kita ke warung, lusa kantor wali kota, terus ke kantor gubernur. Kalau belum ada perhatian juga, kita ke kantor DPR. Kalau perlu, kita ke Jakarta. Jam berapa besok kita kumpul, Mak? Jam 7 sudah di warung emak. Masalah sarapan emak yang siapin. Kalau ke tempat lain jam berapa, Mak? Jam 8 kita sudah ada di sana. Kantor pemerintahan kan bukanya jam 8. Masalah pegawainya itu bukan urusan kita. Sartam. Tolong kamu bantu teman-teman yang bisa ikut dikerahin ya. Tugasnya apa, Mak? Mak kan tahu saya cuma bisa ngekos aja. Banyak tuh kalau mau bantu. Kamu bantu tabuhan saja biar teman-teman itu semangat. Iya, Mak, kalau itu sih gampang. Masa jangan disuruh pidato saja. Mak kan tahu saya belum belajar baca. Ya sudah, nanti malam jangan lupa ke rumah emak ya. Kita persiapan buat besok, plus bikin perlengkapannya. Siap, Pak. Ingat itu? Iya. Jangan lupa loh ya. Iya, Pak. Pak, saya keluar dulu di sini panas sekali. Ini juga di luar rumah, Sartam. Alasan saja kamu ini gak mau bantu emak kok. Bukan nggak mau bantu, Mak. Saya belum bisa baca nulis saja, belum lancar. Apalagi semuanya. Hah, Ya, sebentar. Win Sartam. Pergi dulu ya, Mak. Ya, jangan lama-lama ya. Kamu kenapa, Kak Sartam? Kelihatannya kamu marah sama emak. Jangan, Sartam. Jangan peluk emak. kenapa, Mak? Mak marah saya peluk. Mak bercanda terus sama si Rasmin. Saya cemburu, Pak. Saya sayang sama Mak. Jangan, Sartam. Emak takut dan tak sanggup, Sartam. Mak takut apa? Saya tak takut. Apa pasti yang takut? Kenapa? Waktu Mak berdua saja sama saya
mak mau punya anak. Waktu itu mak hilaf Sartan, mak terbawa perasaan, mak minta maaf. Wah, Rasmin, mana lagi anak papi yang lainnya? Sebentar lagi mas, sepatunya ada yang belum kering. Iya ya, sepertinya ada sepatu yang kurang. Iya mak, bawa si April pulang, istrinya marah-marah. Loh, kenapa kok dibawa pulang itu? Soalnya si April pakai spray rumahnya untuk sepatu mak. Ngabrek, ngabrek, Sartan mana? Mana toh Sartan ini? Ayo kita sarapan dulu. Sartan, kamu ambil air di warung mama ya. Kalau nggak tahu bisa tanya saya atau Nyai. Siap mak. Mana lagi anak babi yang lainnya? Sudah siang kok belum datang ini. Bentar lagi paling mak. Mana toh? Maaf mak, kami baru datang. Gimana toh kalian ini? Jam segini baru datang. Kalian sini. Kok begini tulisannya? Ratapan buruh hina, bayar upah kami, acung durjana. Lihat dulu. Tiada hari tanpa sesara. Mama, si Acung membawa petaka. Kenapa masih ada di dunia? Kalau dia sudah isdet, mah gak mimpin papi tuh. Ayo kita sarapan dulu. Apa dulu mas? Tahun-tahun Dulu itu sarapan. cepat ayo. Ayo cepat sedikit makannya, jangan kelamaan. Ini mas kapan Jawa? Ayo mas, mas. Mas. Gampang mama, sambil nunggu yang masih sarapan, kita latihan tabuhan dulu. Sartan. Oh kemana dia? Sudah
tadi sesudah bawa sayur, dia pergi bawa becak ke arah pabrik sabun. Ya sudahlah, orang yang ada saja dulu. Atau malah satpamnya nggak ada. Ayo, ambil dulu perlengkapannya. Oke, sudah siap semuanya? Siap, Pak. Kita mulai ya demonya. 1, 2, 3. Gimana toh? Kok kurang semangat ini? Gaji kalian itu belum dibayar. Kalian itu harus semangat. Ayo demonya semangat. Ayo sekali lagi, tambah semangat ya. Loh, ada apa mak ini? Tahu Pak, tiba-tiba Pak, tolong Pak, ini kenapa? Bangun, bangun, Bangun. bangun. Kenapa ini Pak? Ya Mak, jangan hanya duduk di sini. Cepat, cari bantuan sana. kenapa cari bantuan ini? Bangun. Bangun. Wah, ada suara sirine polisi Pak. Itu Pak, itu Pak. Wah, kebetulan ada ibu-ibu kesini. Kebetulan Pak. Bu, saya butuh pertolongan ibu. Orang-orang kelapa keracunan di rumah emak. Selamat siang. Apakah benar ini warung Mak Yun? Benar Pak, bapak-bapak mencari saya. Ya, kami mendapat laporan mengenai tindakan yang tidak menyenangkan yang Ibu lakukan. Sekarang Ibu ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan. Pasti ini salah paham Pak. Emak gak mau ikut, pasti itu fitnah. Gak mau ikut Pak, emak Pak. Sebaiknya Ibu ikut kami dulu ke kantor. Benar tidaknya bisa kami putuskan di kantor. Bentar, Gak mau ikut, saya Pak. lihat dulu buktinya. Mana? Orang-orang butuh pertolongan ibu Pak. Tolong tuh Pak, emak gak mau ikut Pak. Emak gak salah. Beneran Pak. Kalau nanti emak gak pulang, anak-anak suruh Demon ke kantor polisi Pak.
imbalan dari Pak Acul tak bisa menutup hutang keluarga saya di kampung.